Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau membantu menginformasikan mengenai cara mengobati kanker paru-paru. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Kanker ini merupakan salah satu kanker yang umumnya terjadi di Indonesia. Secara global, kanker paru-paru merupakan penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria dan penyebab kedua kematian akibat kanker pada wanita. Meski sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok. Pada orang bukan perokok, kanker paru-paru terjadi akibat sering terpapar asap rokok dari orang lain atau paparan zat kimia di lingkungan kerja. Berdasarkan perkembangannya, kanker paru-paru dapat terbagi dalam dua jenis, yaitu kanker paru-paru non-small cell dan kanker paru-paru small cell. Kanker paru-paru jenis non-small cell merupakan yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 87% dari seluruh kasus kanker paru-paru. Jenis ini memiliki 3 tipe utama, yaitu adenokarsinoma, karsinoma sel squamosal, dan large cell carcinoma. Kemudian untuk kanker paru-paru jenis small cell ini jarang terjadi. Berbeda dengan kanker paru-paru non-small cell, kanker paru-paru small cell dapat menyebar dengan sangat cepat. Sebagian besar kasus kanker paru jenis ini disebabkan oleh kebiasaan merokok. Pengobatan kanker paru-paru dilakukan berdasarkan jenis, ukuran, letak, dan stadium kanker, serta kondisi pasien secara keseluruhan. Ada beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan dokter, yaitu pertama, operasi. Operasi dilakukan jika kanker masih berada di satu sisi paru-paru dan belum menyebar ke sisi lain paru atau organ lain. Prosedur ini dilakukan dengan mengangkat tumor dan sebagian jaringan sehat di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran sel kanker. Berdasarkan penyebarannya, ada beberapa operasi yang dapat dilakukan, yaitu segmentektomi, yaitu jenis operasi yang dilakukan untuk mengangkat sebagian kecil dari salah satu paru-paru yang terkena kanker. Prosedur ini hanya dilakukan pada kanker yang belum menyebar atau berukuran sangat kecil. Kemudian lobektomi. Lobektomi dilakukan untuk mengangkat setengah bagian dari salah satu paru-paru yang terkena kanker. Prosedur ini dilakukan pada kanker yang belum menyebar tetapi berukuran cukup besar. Dan yang ketiga, pneumonektomi. Dilakukan untuk mengangkat salah satu paru-paru secara keseluruhan, bisa paru kanan atau paru kiri. Operasi ini dilakukan ketika kanker berada di tengah rongga dada atau telah menyebar ke seluruh paru-paru. Perlu diingat bahwa meskipun sebagian paru-paru telah diangkat, penderita kanker paru-paru tetap dapat bernafas secara normal hanya dengan satu paru-paru. Yang kedua, ini dengan kemoterapi. Pada kanker paru stadium lanjut, kemoterapi dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan untuk membunuh sel kanker, serta menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker yang masih tersisa setelah operasi. Kemoterapi juga dapat dilakukan sebelum operasi untuk menyusutkan kanker sehingga lebih mudah diangkat. Selain itu, kemoterapi juga berfungsi untuk meredakan gejala kanker yang dialami. Yang ketiga adalah radioterapi. Radioterapi dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. Ketika operasi tidak mungkin lagi dilakukan pada kanker paru stadium lanjut, maka terapi radiasi bertujuan untuk meredakan gejala dan menghambat penyebaran kanker. Yang keempat adalah terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang
menyerang protein pertumbuhan dari sel-sel kanker. Obat ini diberikan pada pasien kanker stadium lanjut jika operasi dan radioterapi sudah tidak efektif. Jenis obat terapi target untuk kanker paru-paru antara lain erlotinib dan gefitinib. Yang kelima, krioterapi. Krioterapi menggunakan gas bersuhu sangat dingin untuk menyusutkan tumor atau membunuh sel kanker. Krioterapi dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernafas. Yang keenam, terapi ablasi. Terapi ini ditujukan pada penderita kanker paru-paru stadium awal. Tetapi ablasi menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Dan yang terakhir adalah terapi fotodinamik. Pengobatan ini ditujukan pada pasien kanker paru-paru stadium awal yang menolak untuk menjalani operasi. Terapi fotodinamik menggunakan sinar laser untuk menghancurkan sel kanker. Nah, dengan kondisi dari kanker untuk baik stadiumnya ataupun kondisi fisiknya, jika ingin pengobatan dengan herbal, nah untuk dari Denatur ini ada produk herbal yang bisa digunakan untuk semua jenis kanker paru dengan stadium manapun tingkatannya ataupun gejala apapun, baik yang stadium awal hingga yang stadium akhir. Nah, produknya sendiri ini ada 3 macam, yaitu ada tipogel, kemudian ada detopar, nah kemudian ada sirsak. Ketiganya terbuat dari racikan bahan herbal alami yang sangat aman dikonsumsi tanpa efek samping. Untuk tipogel sendiri, ini mengandung ekstra keladi tikus. Ekstra keladi tikus diketahui mengandung flavonoid, terpenoid, tanin, dan sterol yang bersifat antioksidan, anti kanker, dan anti radang. Kemudian untuk sirsak, ini terbuat dari ekstra daun sirsak. Daun sirsak dikenal dapat menghambat sel kanker lebih cepat dibandingkan dengan pengobatan dengan kemoterapi. Kandungan asetogenin pada sirsak dapat menyembuhkan pasien pengidap penyakit kanker. Fungsi asetogenin ialah menghambat pertumbuhan sel kanker sekaligus menghambat perkembangan sel tumor yang resisten terhadap obat kemoterapi adriamicin. Dan yang terakhir ini ada detopar, di mana detopar sendiri ini terbuat dari 3 racikan bahan herbal alami, yaitu dari mengkudu, lengkuas, dan jahe. Mengkudu mengandung polisakarida yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengaktifkan kerja sel darah putih. Kemudian lengkuas, kandungan antipasmodik dalam lengkuas dapat melebarkan bronkiolus sehingga mencegah serangan asma. Dan yang ketiga itu adalah jahe, di mana vitamin, mineral, dan asam amino dalam teh jahe dapat membantu memulihkan dan meningkatkan sirkulasi darah yang dapat membantu mengurangi kemungkinan masalah pernafasan. Nah, selain untuk produknya terbuat dari racikan herbal, produk-produknya ini juga sudah terdaftar di BPOM. Di setiap botolnya tertera nomor POM TR-nya. Selain itu, sudah terdaftar juga di Dinkes. Bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena halal MUI, dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015. Nah, demikian informasi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silahkan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.